Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berada di sini. Tentunya ini nikmat yang luar biasa serta kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita dari jalan yang gelap petunjuknya sehingga kita memperoleh jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, untuk saat ini kita hadir kembali bersama Ustadz Rahman. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah ya Ustadz ya kita akan ngobrol santai. Yaitu berkaitan dengan pesantren Ustadz ya. Berkaitan dengan pesantren. Dan Ustadz Rahman pun pernah jadi santri kan ya? Pernah tentunya. Saya pun pernah jadi santri ya. Dengan pengalaman kami ya sebagai santri itu kita akan berbagi ya Ustadz ya, berbagi. Yang pertama mungkin ya supaya lebih mengkerucut ya gitu ya. Kenapa harus pesantren Ustadz ya? Kenapa orang tua itu harus memondokkan anaknya itu ke pesantren gitu? Apa sih keunggulannya seperti itu dan apa namanya ya tujuan orang tua itu memondokkan anak ke pesantren itu apa gitu supaya lebih mengena gitu Ustadz ya. Oke, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Tentunya saya akan mencoba menjawab apa yang diutarakan oleh Ustadz Lilik mengenai kenapa para orang tua harus memasukkan anaknya ke pesantren. Ya, betul. Nah, apalagi melihat zaman sekarang ya yang serba digitalisasi dan lain sebagainya. Pengalaman saya ya yang saya rasakan dan orang tua menitipkan anaknya ke pesantren itu, saya pribadi yang pertama jelas untuk pembinaan agama dan pembinaan karakter. Ya. Karena melihat zaman sekarang kalau tidak memasukkan anak ke pesantren ya seperti itu lihatlah itu kan kurang pembinaan agamanya, apalagi hanya sekolah saja. Akan tetapi kan di pesantren itu kan 24 jam full day, full night. Baik itu pembinaan pengetahuannya, pembinaan agamanya. Yang tentu yang lebih dominannya itu adalah pembinaan karakter, Ustaz. Ya. Karakter kita setiap hari, insya Allah di Muhajirin 3 itu kan tahajud tiap hari, duha tiap hari, ngaji setiap hari, sholat tasbih seminggu sekali, marhaba, debaan. Nah itu yang utama adalah pendidikan karakter. Ya, pembinaan karakter. Nah itu. Terus pembinaan agama juga kan kita belajar mengenal dengan metode-metode pembacaan Al-Quran dari mulai qiraati, dari mulai ummi ya kan ya tuh. Jadi ya itu yang pertama itu pembinaan agama dan pembinaan karakter. Ya. Maka wajib orang tua memasukkan anaknya ke pesantren. Ya otomatis intinya apa supaya anak itu menjadi anak yang soleh. Nah itu intinya seperti itu. Jadi itu merupakan keuntungan bagi bagi orang tua. Jadi pesantren itu bukan tempat pendidikan buat orang-orang yang mendang-mending ya. Bukan. Ya. Saya mending di sini aja, mending di sini aja. Tapi adalah tujuan yang utama. Karena pastinya orang tua pengen memiliki anak yang soleh. Ya. Nah di dalam hadis pun sudah diterangkan kan Ustaz ya. Kalau Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata'anhu amalhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu." Rawahu Muslim gitu ya. Nah itu jadi setiap amalan manusia itu pasti akan terputus semuanya ya. Kecuali apa? 3 hal itu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat.
Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang bisa mendoakan Nah, kedua orang tuanya. Dan ini adalah pembentukan anak yang soleh itu ada di pesantren seperti betul. itu ya. Ya, betul. Dan itu memang kita desain untuk pendidikan di pesantren itu kesehariannya Betul. ya, dimulai dari bangun tidur sampai Tidur lagi. Betul. Ya, jadi sudah benar ya Ustadz ya, kalau misalkan ada orang tua yang memasukkan anak Ya, pesantren. betul. Nah, terus begini Ustadz, Ya, ada keluhan ini dari orang tua gitu ya. Nah, kita ingin memberikan motivasi kepada orang tua itu tentang biaya di pesantren ya. Kebanyakan yang mengeluh begini, ketika penjungukan, waduh habis saya 2 juta, habis saya 3 juta. Nah, seperti itu. Untuk memberikan motivasi kepada mereka yang menafkahi ya, memberikan nafkah anak di pesantren itu ya, supaya waduh nggak memikirkan lagi tentang hal itu, tapi benar-benar ikhlas gitu. Ketika penjungukan ikhlas itu ketika ada tagihan pembayaran untuk uang makan itu ikhlas seperti itu. Nah, ini Ustadz mungkin bisa dikasih penguatan tentang hal itu. Oke, terkait masalah itu ya, hadirin semuanya. Memang ini menjadi dilema juga ya di satu sisi itu kan bagi para orang tua semuanya, yang saya alami juga seperti itu. Insya Allah ketika ada orang tua memberikan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan kontan. In khairon fa khairun. Ya, ketika kita berbuat kebaikan, insya Allah bakal dibalas kebaikan lagi langsung pada saat itu. Jadi nggak boleh khawatir, tidak boleh khawatir ketika misalnya ada penyembuhan 1 kali jalan itu habis beberapa sekian, insya Allah Allah ganti. Ya, jangan takut ketika orang tua mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya bukan habis, tapi akan menjadi amal jariah, amal sodako, amal kebaikan kita. Apalagi buat pendidikan anak kita di pesantren. Ya. Meskipun terkadang kita juga sebagai orang tua mikir-mikir ya, ketika ada anak mau ada kegiatan di pesantren, butuh sekian berapa gitu kan dananya, tapi insya Allah Allah bakal ganti, Allah bakal kasih pada saat itu juga. Yang saya rasakan seperti itu tadi. Ya, memang pada awal-awalnya ini nggak ada nih buat ongkosnya, nggak ada nih buat bayaran, tapi ya pas waktunya mah suka ada itu tuh. Ya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, itu wa mayat takilah min. Nah, itulah ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan ada jalan keluarnya, dan barang siapa yang mengeluarkan rezeki di jalan Allah, Allah bakal ganti. Ya, insya Allah jangan khawatir ketika anak kita di pondok kekurangan biaya. Insya Allah Allah bakal ganti dengan yang lebih ya. Ya, betul sekali Ustadz ya. Jadi ini juga sesuai dengan hadis Nabi juga ya. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Gitu ya, itu hadisnya. Jadi ketika anak menuntut ilmu, itu kan berada di jalan Allah, dan itu harapannya adalah surga. Ketika anak menjadi soleh, keuntungannya ya ke orang tua juga kan. Cita-cita orang tua ingin menjadikan anaknya yang soleh. Dan harta pun ketika dikeluarkan di jalan Allah itu akan digantikan, entah itu sekarang di dunia maupun nanti di akhirat. Tinggal kita niatkan ikhlasnya saja gitu ya. Walaupun nggak ikhlas juga pasti akan mendapatkan pahala juga kan, karena sudah mengeluarkan. Meskipun bapak ibu misalkan ada yang nggak ikhlas, wah saya ini setiap bulan ada penjungukan 2 juta, gimana ini. Meskipun seperti itu, niatnya kurang ikhlas pun akan dikasih pahala, karena apa? Sudah menyenangkan anaknya. Dengan konteks memberikan hal kebutuhan santri, bukan keinginan santri. Kadang santri menginginkan sesuatu,
tetapi bukan kebutuhannya. Misalkan, tolong Bu, Pak, belikan ini sarung BHS yang mahal, Nah, gitu ya. kan. Keinginan santri, sedangkan kita di pesantren otomatis apa namanya, hidup kan harus Sederhana. sederhana seperti itu ya. Kemudian ini Ustadz, Ya. ada dilema juga ya Hmm. tentang apa namanya, tentang santri, tapi setelah di rumah kenapa kelakuannya nggak menunjukkan santri. Misalkan gini ya, yang kecil saja, di pondok sholat 5 waktu ya, berjamaah. Ketika liburan, dia nggak bahkan ogah-ogahan untuk sholat itu kan dilema Ustadz ya. Nah, ini kebanyakan orang tua seperti itu apa namanya, mempertanyakan seperti itu, ini harus bagaimana gitu, mereka menanyakan apa ini yang harus dilakukan seperti itu, yang mungkin bisa memberikan tips untuk orang tua santri Ustadz, yang kalau misalkan ada anaknya yang dari pesantren terus pulang pas liburan itu malah ya, kebiasaan di pesantren itu sepertinya hilang seperti itu Ya. ya. Ya mungkin itu ya, ini juga problematika ya. Nah, ketika di pesantrennya itu rajin sholat berjamaah awal waktu di masjid, akan tetapi ketika di rumah ya malas dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu, ditelusuri dulu ya, bagaimana kelakuan santrinya di pondok, ya kan? Lihat dulu apakah santrinya itu di pondoknya sopan tidak, takdim tidak, baik itu kepada guru, baik itu ke teman ilmu atau ke tempat ilmu, lihat tempat ngajinya kotor atau tidak kebersihannya, bajunya, terus sendalnya gitu kan, ngegosok enggak, dari barang halal atau haram tidak. Ya kan ya, mungkin itu bisa menjadi faktor kenapa ketika di pesantren dia itu rajin, tapi pas pulang ke rumah mereka itu malah malas-malasan, ya kan, yang mungkin itu hilang keberkahannya ya, mungkin seperti itu karena berbagai faktor di pondok pesantren. Ada Tad, misalkan anak saya mah insya Allah dikasih barang yang halal, misalkan sendal dan ininya, ya kan, dan lain sebagainya. Iya, tapi kan ketika di pondoknya, ketika sendalnya hilang, ya kan ya dianya sendiri malah ngegasap yang lain. Ya, harusnya ketika digosok ya kita nyeker aja lah gitu kan. Itu yang pertama ya. Mungkin bisa dilihat dari kesehariannya di pesantren ya, seperti itu. Terus juga yang kedua, memang ini kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Ketika di pondoknya rajin, tetapi ke rumahnya malah kurang rajin, mungkin masih yang kedua masih labil, apalagi setingkat anak SMP ya, masih labil, ditambah juga dengan kondisi zaman sekarang ya. Beda dengan zaman kita dulu, belum ada HP, belum ada game, belum ada motor, ya kan? Jadi ketika pulang ke rumah tuh ya tidak lain adalah ngaji ke masjid berjamaah. Jadi tidak ada mainan. Tapi sekarang yaitu tantangan anak zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha itu lebih besar daripada anak-anak zaman dulu, milenial khususnya. Ya kan? Sekarang pulang ke rumah dikit-dikit pingin HP, dikit-dikit pingin main motoran dan nongkrong dan sebagainya. Tetapi harusnya ketika memang ke rumah juga harus ada pengawasan dari orang tua. Ya minimal disuruh lah gitunya, enggak dibiarin. Jadi maksudnya bukan disuruh, diingetin. Nah, ayo kita ke masjid sholat. Ya Bu, gimana? Jadi ada pengingatnya, selalu diingatkan. Dan namanya juga manusia kan, apalagi anak-anak yang masih labil emosinya harus selalu diingetin. Toh di pesantren juga sama kan, selalu diingetin kan, ayo misalkan kita berjamaah 10 menit lagi menuju adzan, teng ada jaros, nah itu juga sama ya kan. Nah di rumah juga harusnya ada yang ngingetin juga, namanya juga manusia kan, apalagi anak-anak yang masih labil emosinya. Jadi ya pengawasan dari guru di pesantrennya dan pengawasan orang tuanya di rumah. Terus bagaimana ketika kedua orang tuanya sibuk di rumah, ya kan ya, yang seharinya kan kerja ya, ternyata rata-rata kan kerja, yaitu dia ya harus diingetin bagaimana caranya. Misalkan ada HP, telepon dulu aja, nah udah sholat belum, nah udah makan belum, ya kan ya. Pokoknya ingetin lah
Karena memang ya kalau tidak diingetin ya seperti itu akan lupa. Jangankan anak-anak, saya juga kan ya sama istri, ya udah sholat belum? Ya. Astagfirullahaladzim, belum, ya kan ya, nggak lupa. Iya, iya Apalagi betul. ini anak yang masih Anak. labil kan, yang masih labil. Apalagi ada HP, ada fasilitas di rumah, ada PS dan lain sebagainya. Toh kita juga yang sudah berkeluarga sering diingetin sama istri, ya kan ya, gerak sholat, ya ke masjid udah ada dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, harus selalu diingetin ya, namanya juga manusia, kadang di atas iman kita yazidu wa yanqusu, kadang di bawah. Ya, seperti itu. Ya betul. Jadi menambahkan sedikit ya Ustadz ya. Jadi ada 3 elemen yang di pendidikan itu yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama yaitu guru. Guru itu ketika di kelas, sifatnya di kelas. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga itu ketika di rumah. Terus yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Nah, kalau di pesantren otomatis frekuensi untuk anak untuk diingatkan itu luar biasa besar ya Ustadz ya. Dari tahajud itu sudah kita ingatkan ya, dari ustadz-ustadznya sudah turun, terus dari kakak-kakak kelas yang membimbing juga turun, itu diingatkan. Sampai sholat 5 waktu, pokok keseharian yang sehari-hari itu ya tetap kita diingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, mungkin ketika di rumah itu frekuensi untuk diingatkannya itu makin sedikit kayak gitu. Bahkan ada juga orang tua, mumpung liburan biarin aja. Dan itu harusnya tidak seperti itu. Tapi pembiasaan yang sudah dibiasakan di pesantren itu dari tahajud sampai nanti sholat witir malam ya, penutup itu ya harusnya ya tetap dijalankan di rumah seperti itu ya. Dan masyarakat pun ketika melihat, wah ini anak kan di pondok gitu ya, kok masa waktunya adzan dia malah main nongkrong-nongkrong di jalan-jalan kayak gitu ya. Ya masyarakat pun mengingatkan, kamu kan sudah di pesantren, ayolah di masjid itu dipimpin, itu adzan gitu ya, seperti itu ya. Ya itu ya mungkin yang harus kita lakukan. Karena tidak sedikit alumni pesantren ya. Di pesantren dia berkerudung misalnya, berkerudung. Ternyata pas jadi alumni malah dibuka. Nah, gitu kan. Itu karena apa? Lepasnya dari keluarga. Kalau misalkan dia mau lepas kerudung ketika keluar, kalau misalkan keluarganya itu tetap mengingatkan, kamu itu gimana lulus pesantren? Malah buka kerudung kayak gitu diingatkan kan. Jadinya tetap terjaga gitu Ustaz ya, di masyarakat pun begitu. Nah, gitu ya. Kemudian hal yang lain Ustaz ya, hal lain. Ini sangat sensitif sekali sebenarnya, tapi perlu kita bahas juga gitu ya. Di pesantren ya kenapa sering hilang gitu Ustaz? Terutama sandal gitu. Apakah mereka tidak sadar, tidak diberi pendidikan tentang hal itu, jangan mengambil hak orang lain seperti itu. Bahkan kadang baju hilang gitu. Bahkan lebih ekstrimnya lagi ada uang yang hilang gitu. Walaupun kita ketika ada santri yang kehilangan itu tidak langsung percaya gitu. Oh, ini kehilangan, ada yang ngambil kayak gitu, tidak langsung percaya, harus cross check dulu. Tapi kenyataannya ada gitu Ustaz. Terutama sandal ya, sandal terus pakaian gitu ya. Nah, itu gimana ini Ustaz? Aduh, ya memang ini sesuatu yang lumrah sih sebenarnya, cuman memang tidak baik sih. Tapi yang saya alami juga dulu seperti itu ya, di pondok-pondok itu. Apalagi kan saya dulu mondoknya di Salap ya. Jadi mohon maaf nih ya, saya juga pengalaman ini waktu di Salap mah ya yang namanya sendal, sabun, ya baju dan lain sebagainya memang sering hilang ya. Nah, memang konsep ini, pemikiran ini harus dihilangkan. Karena kita kan santri umat Islam kan itu tidak boleh kan menggosok, mengambil barang orang lain yang bukan hak kita, itu kan tidak boleh. Tapi ini sudah menjadi habit ini ya. Sudah menjadi kebiasaan pesantren khususnya di Salaf ya kan. Ini yang saya alami. Tetapi
memang ini harus dihilangkan ya. Harus dihilangkan apalagi di pondok pesantren ini ya. Pertama, menurut saya ini harus ada apa namanya kesadaran lah ya, kesadaran. Memang sulit juga sih untuk menemukan kesadaran, akan tetapi harus ada contoh dulu dari kita-kitanya sebagai pendidiknya, harus memberikan contoh yang baik. Misalkan ya ketika kita mau berjamaah ya kan kita juga harus selalu terdepan ya kan ya berjamaah. Jadi anak-anak juga mungkin melihat kita ya kalau Ya, kitanya ya seperti itu mau bagaimana kita dituruti sama anak ya. Nah, seperti itu mungkin jadi efeknya ya seperti itu harus ada pembinaan sebenarnya. pembinaan. Pembinaan terkait masalah pengambilan barang yang bukan hak kita. Itu kan tidak boleh. Mereka itu bukan tidak tahu, sebenarnya tahu. Cuman ya tadi teh udah menjadi habit kebiasaan jadi punya sangkaan tuh udah nggak apa-apa ini nggak dicarap dia ke ustadznya oke gitu kan nggak diapa-apain ya jadi menjadi itu jadi udah menjadi habit kebiasaan akan tetapi harus dirubah mindsetnya artinya ada pembinaan untuk merubah mindset anak-anak tentang barang-barang yang dimiliki oleh para santri supaya bisa dijaga dengan baik supaya bisa ditata dengan baik dan ketika barang sendirinya hilang tidak boleh ada statement, ada pemikiran yang seperti ini. Barang orang ge eueuh, nu aya we. Yang ada aja di depan kita ambil. Toh barang kita diambil oleh orang lain. Nah, jangan seperti itu ada ya. pemikiran atau ya mindset seperti itu. Ya intinya mah ada pembinaan akhlak ya dari para kitanya, dari para pendidik, para gurunya, ada pembinaan terkait masalah apa namanya? Ya mindset mengambil barang orang lain. Ya memang ini sudah menjadi lumrah sih dari dulu juga semenjak saya pesantren juga yang namanya hilang. Tetapi ya tadi teh harus diputuskan mata rantainya gitu tah. Jangan sampai turun temurun. Ya, engke orang kelas 2 dibales deh orang ke kedek nyokot ya kan kita juga mau ngambil harus diputus mata rantai mindset seperti itu. Ya. Gimana caranya? Ya kita sebagai pendidik harus terus membina, mengawasi, ya memberikan pengarahan bahwa hal tersebut itu ya tidak boleh dilarang oleh agama. Termasuk dosa besar loh, ya. Mengambil apa namanya melakukan dosa yang kecil tapi dawam terus menerus, ya kan? Dosa kecil tapi terus menerus dilakukan itu akan menjadi dosa besar. Ya seperti kan tadi menggosok sendal, mengambil barang bukan haknya ya kan sabun dan lain sebagainya ya kan itu mungkin Ustaz juga mengalami ya dulu waktu di pondok ya itu kan hal yang udah biasa tapi bagaimana ya menghilangkan mindset seperti itu jadi seakan-akan turun temurun dan susah juga tapi yang memang kita tidak boleh menyerah untuk terus membina, mengawasi dan mengarahkan anak-anak kepada jalan yang benar dan bisa juga ini juga menjadi ibroh buat kita jadi pelajaran bagi kita sebagai pendidik terus untuk tidak putus semangat dalam mendidik anak-anak apalagi di pesantren ini khususnya yang sangat-sangat begitu luar biasa, sangat gede dan sangat signifikan santrinya baru berdiri beberapa tahun sudah hampir ribuan ya bahkan udah 1000 lebih santri kita ini seperti itu. Ya, kalau ini Ustaz ya. Menurut saya ini ya. Dari anak-anak yang gosok sandal atau ngambil sandal ketika misalkan dari masjid itu presentasinya sangat sedikit sekali. Jadi yang mengambil bukan haknya itu presentasinya sangat sedikit. Tapi walaupun presentasinya sangat sedikit sekali itu, ketika di mata para wali santri yang lain akhirnya jadi masif kayak gitu. Jadi seolah-olah wah di pondok tapi sering hilang sandal kayak gitu, sering hilang pakaian. Padahal yang melakukan hal itu dari 1000 santri itu ya nggak 1000-nya yang melakukan, nggak semuanya santri melakukan seperti itu gitu ya. Kalau saya dulu di pondok modern ya, kalau antum kan di pondok salaf ya. Sama aja di pondok modern hilang sandal itu sama aja. Tapi kita mempunyai define ya untuk hal itu apa namanya
perlakuan membela hak kita itu dengan apa? Menjaga hak kita itu, saya setiap sama peraturan pesantren ya, setiap ke masjid itu harus memiliki Gembok. tas sandal khusus. Oh, tas sandal Tas khusus. sandal warnanya beda-beda dulu. Kalau misalkan yang kelas 1 biru, yang kelas 3 hijau, yang kelas 4 mungkin pink kayak gitu, beda-beda. Dan itu dimasukkan kresek ya, terus dimasukkan ke tas sandal tuh, di ini sudah ada namanya kayak gitu, terus ditaruh di rak itu dengan namanya masing-masing, dan itu mengurangi ya resiko kehilangan seperti itu, mengurangi, dan disiplinnya pun ketat. Jadi panis itu ada gitu ya. Ketika di situ ada jasus namanya ya, jasus keamanan. Ini dia gosok sandal punya ini. Nah, nanti malamnya akan masuk jasus itu, mengurangi. Dan ini walaupun masih ada, tetap itu ya apa namanya, sudah sangat sedikit, karena dengan membawa tas sandal, dengan adanya apa namanya jasus keamanan seperti itu ya akan mengurangi hal tersebut. Dan apa yang dibilang sama Ustadz itu benar, kita memerlukan apa namanya uswatun hasanah dalam pendidikan itu. Atau di Al-Quran itu ada ya uswatun hasanah itu. Kalau di bahasa Arab itu ada qudwatun hasanah. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah suri tauladan. Jadi suri tauladan itu adalah role ya, apa namanya, yang menjadi contoh itu, sosok yang bisa menjadi contoh, menjadi sosok apa namanya yang dilihat seperti itu ya. Nah, ini guru-gurunya sholat jamaah di masjid. Nah, ini guru-gurunya nggak makan sambil minum berdiri kayak itu. Itu adalah role model. Dan itu adalah ada di diri Rasulullah itu seperti itu. Ketika Rasulullah memerintahkan apa namanya umat muslim untuk sholat, ya Rasulullah sholat terdepan kayak gitu. Jadi tidak sekedar ucapan saja, tapi dengan apa? Dengan perbuatan. Itu seperti itu ya mungkin ya. Ya, dan wali santri jangan menganggap ketika nanti ada yang kehilangan terus dianggap semuanya di pesantren itu pencuri kayak gitu. Enggak. Wah, sering sekali Ustadz kehilangan. Ya, kita akan berusaha untuk memutus tali mata rantai seperti itu dengan memasang CCTV, terus dengan mendisiplinkan anak. Itu adalah bagian dari kita untuk menghilangkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di pesantren ya tersebut ya. Kemudian gini Ustadz ya, ada hal lain gitu ya. Santri yang ketika sudah 3 tahun gitu ya. Ini paling mendasar gitu ya. Tapi bisa tidak dijadikan semuanya seperti itu. Ada beberapa gitu ya. Santri sudah 3 tahun mondok di pesantren, tapi pas keluar ngajinya masih salah-salah Ustaz. Salah. Ya. Padahal kan setiap hari itu di drive terus apa menurut antum gimana itu ya? Menurut pandangan antum lah. Gitu gimana? Karena ini juga ada kejadian itu seperti itu. Jadi sudah 3 tahun tapi belum bisa ngaji atau belum bisa baca Quran atau apa? Bukan belum bisa, tapi belum lancar. Kalau misalkan terputus-putus sudah bisa apa namanya membaca, tapi masih panjang pendek tajwid itu masih kacau. Kalau mengenal huruf sudah pastilah. Kalau 3 tahun mengenal huruf itu sudah pasti. Tapi membaca Al-Quran dengan benar itu masih ada gitu Ustaz. Ya sebagian kecil bukan keseluruhan. Ya, oke. Ya kan yang namanya kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya tadinya. Menurut saya ini mah. Jadi ada yang cepat, ada yang kurang cepat dalam menangkap pelajaran. Tadi yang dikatakan Ustadz ada santri baik dimanapun juga sama sepertinya ya. Ketika hanya sebagian ya sudah setelah mondok itu kan 3 tahun, tapi masih ada aja santri yang belum begitu lancar atau masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran khususnya.
Nah, di sini kita harus apa namanya kembali lagi ya kepada metode ya kepada metode yang diberikan kepada anak. Mm-mm. Yang pertama dan kedua juga ya mungkin si anaknya juga belajarnya semangat atau tidak Ya. ya. Kalau misalkan gurunya semangat tapi anaknya tidak semangat ya mau bagaimana sinkron anaknya tidak Mm-mm. memperhatikan. Terkadang juga sebaliknya ada anak yang semangat tapi gurunya yang melehoi. Oh. Ada juga Oh. seperti itu ya tetapi ya harus dua-duanya memiliki semangat yang besar, semangat yang tinggi baik itu seorang santrinya atau seorang gurunya seperti itu. Nah, memang Mm-mm. kapasitas anak itu kan pengetahuannya berbeda-beda ya. Tadi juga kan dikatakan bahwa pengetahuan atau otak kita itu ya berbeda-beda ketika menangkap suatu pelajaran. Yang terpenting apa namanya kembali lagi kepada diri seorang santri tersebut. Mm-mm. Nu mantak ngawajibkeun mah ngajina lain Ngaji. bisana Oh. ya. Oh. Yang Betul. mewajibkan itu kita mengerjakannya bukan bisanya. Bisa enggak nama kita pasrahkan kepada Pasrahkan. Allah. Ya kan tawakal. Berarti kalau misalkan begitu mah si santrinya jadi pertanyaan apakah santrinya itu sering ngapalin atau tidak, murojaah, mutolaah atau tidak. Nah, seperti itu. Hmm. Tapi kan ada bahasa datang cenah budak orang mah kieu 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 ya bukan seperti itu. Memang kan yang mewajibkan itu adalah melaksanakan ngajinya, Ya. adapun bisa enggak nama kita pasrahkeun ke Allah, tawakal. Oh. Tetapi tawakal tersebut harus dibarengi dengan ngapalin, harus Usaha. dibarengi dengan belajar, murojaah, mutolaah, seperti itu. Tetapi ada juga orang yang memang dia itu di pesantrennya pintar ya kan ya, pintar banget. Dulu ada di pondok saya pintar. Tapi seperti itu, ngajinya sering nyumput, ngumpet, malas ya kan ya. Bahkan di belakang ngajinya nyumput gini kan ya. Sambil tidur. Ya sambil tiduran, tapi memang ketika ditanya bisa disuruh baca. Tapi faktanya sekarang jadi apa? Nggak jadi kiai. Jadi tukang es cendol, Pak. Ya, artinya berarti apa? Tidak manfaat. Ya, tidak manfaat ilmunya. Ada juga orang teman saya juga dulu orangnya rajin, ya sering apa namanya mijitin. Tapi ketika ditanya, ketika suruh baca dia tidak bisa, bahkan nangis. Suruh berdiri, ya kan ya, nangis ya nggak bisa. Cukup orangnya saya juga berpikir gitu, aduh, ya padahal babarinya, padahal mudah gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Tak greget, bikin kita greget loh. Ketika ada temen yang nggak bisa, tapi dia rajin disuruh mijitin sampai jam 2, jam 3 ya kan ya. Bahkan sampai kiainya ya akang gitu sampai tertidur, ya kan? Tapi sekarang jadi apa? Jadi kiai di kampungnya. Seperti itu. Berkah. Berkah. Punya pengajian, punya pondok juga, ya. Seperti itu. Nah, tetapi memang ya kemampuan kita itu berbeda-beda, kemampuan anak itu. Cuman ya kita tidak boleh putus asa, kita sebagai pendidik ya, sebagai gurunya harus tetap memberikan motivasi. Mungkin suatu saat apa namanya anak tersebut ya apa namanya kecipratan lah barokahna, yang terpenting mah anak tersebut rajin ya. Tapi kalau tidak rajin atau tidak takdim atau yang lainnya ya percuma juga ya. Nah, tetapi tadi dengan dua contoh tersebut, tadi dikatakan ada seorang santri yang pintar tetapi ya sering tidur, terus kalau ngaji suka ngumpet, memang pas ditanya bisa, jago, pintar, tapi ketika pulang ke rumah jadi tukang es cendol. Ada juga yang teman saya di pesantrennya biasa aja, bahkan ditanya nggak bisa, tapi disuruh ini sama gurunya mau, tapi alhamdulillah ketika pulang ke rumah berkah jadi ustadz, punya pengajian. Nah, seperti itu. Tetapi saran saya mah ya tetap kita mah melaksanakan kewajibannya, adapun bisa enggak nama kita pasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah dengan cara ya tadi jangan menghilangkan berikhtiar atau berusaha seperti itu. Jadi intinya lebih ke prosesnya ya Ustaz ya? Proses betul. Ya, jadi anak-anak ketika pembelajaran ya harus masuk kelas gitu. Itu merupakan proses. Ada anak yang sudah pintar memang ya, terus dia setiap pembelajaran nggak masuk, dia nggak ngikutin proses ya. Di situ bukan nilai, bukan hasil yang kita apa namanya kita lihat ya. Prosesnya ya.
prosesnya, dan proses itu eh, sejajar dengan keberkahan gitu Ustaz, ya. Nah, betul. Ketika dia selalu menghadiri apa namanya di kelas gitu ya, keberkahan. Bahkan apa namanya Rasul pun ketika dihadapkan dengan dua hal ya gitu ya, ada yang satunya dengan dua majelis gitu ya, yang satunya majelis zikir dan doa gitu ya. Ketika itu Rasulullah apa namanya melewati gitu ya, ada dua majelis, yang satunya majelis zikir dan doa, yang satunya lagi adalah majelis tentang ilmu, mengkaji sebuah ilmu. Tapi Rasulullah bergabung malah dengan apa? Dengan yang menuntut ilmu tersebut. Itu saking apa namanya? Saking sangat pentingnya kajian-kajian ilmu itu ya. Bahkan di surat Al-Mujadalah ya, ada yang menyebutnya mujadalah, ada yang menyebutnya mujadilah gitu ya. Ayat 11 ya. Di ayat 11 itu yang terakhir itu ujungnya yarfa'illahil ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat gitu ya. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu ya yang akan diangkat sama Allah itu derajatnya. Makanya diutamakan itu apa namanya majelis-majelis ilmu itu, ngaji gitu kan. Ya sampai di hadis itu ya ada hadis ya. Kalau Rasulullah SAW man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a gitu ya. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali lagi gitu, kembali ke rumahnya masing-masing seperti itu kan. Itu saking utamanya, bahkan di apa namanya derajatnya sama orang-orang seperti orang-orang yang berjihad gitu ya. Ya, ini dan menuntut ilmu itu adalah termasuk fisabilillah. Kalau misalkan ada yang meninggal ya, meninggal dalam menuntut ilmu itu sudah itu syahid. Dijamin itu ya, ada otomatis ya tadi. Otomatis seperti itu. Nah, terus gini Ustaz, satu lagi mungkin ya. Siap. Satu lagi itu. Kalau kita melihat misalkan kita ya melihat ini di negara Jepang yang sudah kita ketahui ya. Disiplinnya minta ampun, itu disiplinnya luar biasa. Bahkan tingkat apa namanya tingkat kejujurannya itu luar biasa gitu. Kejujuran. Ada HP ditaruh di kereta itu sampai seminggu itu nggak hilang, ya. Sedangkan kita di negeri Konoha di Indonesia, masya Allah Indonesia ya, Indonesia 2 menit juga di pesantren lah misalkan itu di pesantren gitu ya. Nggak menjamin seperti itu Ustaz. Ya. Nah, mending yang mana Ustaz? Mending orang Jepang atau orang kita di Indonesia yang seperti ini. Kalau orang Jepang kan ya keimanannya beda, tapi sosialisasi itu menggambarkan kebaikan secara sosialisasi. Mungkin ada pandangan Ustaz, kenapa umat ini secara menyeluruh ya, bukan pesantren lagi nih ya. Umat muslim itu kejujurannya malah dipertanyakan, sedangkan non muslim itu yang ya contohnya di negara Jepang itu malah lebih menerapkan kepada kejujuran gitu. Gimana menurut pandangan antum ini? Ini terakhir ya, pembahasan terakhir ya. Aduh. Ya memang ini juga apa namanya dilema juga ya. Padahal orang Islam itu ngerti kan tentang artinya kejujuran, artinya kebersihan. Justru orang-orang yang non-muslim yang lebih menerapkan jiwa sosialnya gitu kan. Di Jepang tadi kan yang Ustadz katakan ketika naruh HP 1 minggu kan aman. Tapi di negeri kita, negeri tercinta ini di Konoha, ya kan, naruh mobil, naruh motor di depan dalam hitungan jam ataupun menit juga udah raib kan. Ya. Kenapa demikian? Memang satu lagi ya. Satu lagi ini yang jadi masalah itu adalah tentang pembinaan karakter kita. Ya. Pembinaan karakter. Ya harus apa namanya dimulai dari kecil. Ya. Harus banyak apa namanya contoh juga, qudwah dari pemimpin kita. Kalau tadi kan
ketika mengutip kajian Kang Haji ya tadi pagi kan, memang ini udah negara kita itu sudah kacau tadi, ya, kacau pokoknya mah. Tapi ya kita selalu berdoa lah, kita mah tidak bisa apa-apa ya. Akang mah cenah cuman bisa ngadoakeun ka bupati tadi juga kan, ka gubernur ya kan ya, ka presiden. Bukan dendam ataupun bukan apa. Tetap kita mah mendoakan yang terbaik buat pemimpin kita. Artinya apa? Meskipun negara kita sedang kacau dari masalah kejujuran, tetap kita selalu doakan yang terbaik bagi kita semuanya. Toh itu juga kan hakikatnya dari Tuhan kan ya, dari Allah Subhanahu wa taala udah memilih pemimpin, ya udah mentakdirkan kita sebagai orang Indonesia untuk tetap mencintai negeri ini, tetap kita harus selalu mendoakan yang terbaik buat umat Islam di Indonesia. Adapun tadi masalah kejujuran yaitu harus ditingkatkan lagi mengenai pendidikan karakternya. Tidak lain di manakah letak pendidikan karakter yang bagus itu, tidak lain adalah di pondok pesantren. Ya. Seperti itu. Ya, kalau kita mengacu tadi ya di Jepang itu aman-aman aja di sosial. Ya, sosial selama bentuk sosial aja. Kalau sosial itu bisa dibentuk, bisa didisiplinkan, bisa dihabitatkan habitnya, habit kebiasaannya. Nah itu kan dari segi positifnya, kita melihat segi positif dari negara Jepang tersebut gitu ya. Tapi negatifnya mereka ketika ada masalah larinya ke alkohol, bukan ke Tuhan. Larinya bahkan yang ekstrim ke tiang gantungan. Walaupun kerja mati-matian dia, tapi kerja itu ternyata untuk dunia, makanya mereka bersosialisasi baik itu ya sosialisasi sebatas sosialisasi ya untuk kebaikan dirinya aja, untuk supaya terlihat baik itu di mata manusia saja, karena kepercayaannya sudah berbeda. Ujung-ujungnya ketika di dalam suatu pekerjaan ada permasalahan, larinya kemana? Alkohol. Makanya kan banyak itu ditemukan, bahkan perempuan itu pada mabok di jalan, di pinggir jalan, sampai tidur di pinggir jalan. Itu kan merupakan hal sisi negatifnya itu lebih gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri ya itu kelemahan, memiliki kelemahan tersendiri. Untungnya gitu ya, kita tahu ya Rokib Atid itu tidak pernah salah mencatat amalan manusia gitu ya. Yang baik ya dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Tinggal nanti lebih berat yang mana gitu kan. Ya mungkin kita patokannya itu aja lah. Selama dia muslim gitu, ketika dosa ya dicatat dosa, ketika dia berbuat baik ya dicatat kebaikan. Ada statement penutupan, Ustaz? Aduh, statement penutupnya apa? Kata-kata atau apa nih? Iya, kata-kata aja lah untuk motivasi kita sebagai muslim pada umumnya dan untuk pesantren pada khususnya gitu. Ya, baik orang tua maupun para alumni pesantren gitu. Apa ya? Oke. Intinya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Gitu. Terus satu lagi, hina ketika mencari, mulia ketika dicari. Dzil tu toliban, mau itu matluban. Seperti itu tadi. Iya. Kalau dari saya, ais kariman au mut syahidan. Hiduplah yang mulia atau mati syahid. Ya, hiduplah yang mulia atau mati syahid. Ais kariman au mut syahidan. Ya mungkin kita tutup ya Ustaz ya. Siap. Ya, terima kasih. Ya semoga hal ini menjadikan keberkahan bagi kita, dan semoga yang kita paparkan semua itu bermanfaat. Amin. Ya, nanti kalau misalkan ada sesuatu hal bisa di komen di bawah itu ya, di TikTok atau maupun di YouTube-nya ya, seperti itu ya. Semoga ini juga bisa menjadi amal jariah kita Ustaz ya, selama masih banyak yang menonton. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Ya. Candak anu saena, tinggalkan anu awana. Wah, sahih ya. Terima kasih. Syukran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.